Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang dia sukses di dunia dan selamat di akhirat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya dunia ini akan cepat berlalu dan hilang. Setiap hari umur kita pergi, berkurang, dan semakin mendekatkan kepada ajal kematian. Maka isilah hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita hidup di dunia, kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan sungguh kehidupan dunia ini dihiasi dengan segala macam keindahan dan kenikmatannya sebagai ujian atas kita, agar terlihat di antara kita siapa yang sukses dan siapa yang merugi, siapa yang berjaya dan siapa yang binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa-apa yang mereka inginkan dari para wanita
dari anak-anak, dari harta benda yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Dan sesungguhnya di sisi Allah tempat kembali yang paling baik. Demikian pula Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Innad dunya hulwatun hadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa." Sesungguhnya dunia itu manis, lagi hijau menggiurkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di dalam dunia tersebut untuk melihat, untuk menguji kalian apa yang akan kalian amalkan. Maka kata Nabi SAW, takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya nilai dunia akan berbeda bagi orang yang memiliki akal dan berpengetahuan agama yang baik dan benar. Karena mereka akan memandang dunia sesuatu yang tidak bernilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Dan apa-apa yang diberikan kepada kalian dari dunia ini, itu adalah kehidupan dunia. Itu adalah kesenangan hidupan dunia dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak mengakal? Apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak memahaminya? Demikian juga Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar tidak lalai terhadap dunia, agar tidak terperdaya oleh dunia dan menganggap dunia hanya sekedarnya saja. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW beliau berjalan melewati pasar dan orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Dan kemudian Nabi SAW terus berjalan sehingga beliau melewati seekor atau bangkai seekor anak kambing yang telinganya cacat. Kemudian Nabi SAW mendekat dan memegang tangan dari bangkai anak kambing tersebut. Lalu Nabi SAW bertanya, "Siapa di antara kalian yang ingin membeli ini dengan harga 1 dirham?" Maka para sahabat terkejut. "Ya Rasulullah, apa yang akan kami perbuat dengan ini? Kami tidak ingin memilikinya." Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Siapa yang ingin memilikinya dengan secara gratis?" Maka para sahabat pun terheran. "Ya Rasulullah, kalau seandainya bangkai anak kambing ini hidup, tentu dia cacat. Apalagi sekarang kondisinya adalah seonggok bangkai." Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Wallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, ketahuilah sesungguhnya dunia lebih hina. Sesungguhnya dunia lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seekor bangkai dari anak domba di sisi kalian. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah orang-orang yang berakal seperti ini? Sungguh sedikit dan sungguh langka. Betapa banyak kita melihat, betapa banyak kita menyaksikan dunia dengan segala kenikmatannya yang dia nilainya rendah,
di sisi Allah Subhanahu wa taala menyebabkan terbunuhnya seseorang, menyebabkan terputusnya silaturahmi, menyebabkan durhaka terhadap orang tua, menyebabkan seseorang mencari harta dari jalan yang haram. Ini disebabkan mereka terfitnah oleh dunia dan mereka lalai dari akhirat. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita jauh dari cinta terhadap dunia, menjadikan kita tidak lalai terhadap kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Shalawatullah wa salamuhu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dunia dan segala macam kenikmatan dan keindahannya akan berakhir dengan kematian. Dan itu tidak akan pernah terbantahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah pahala-pahala kalian akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan, kesenangan kehidupan dunia adalah sesuatu yang menipu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kita lalai? Yang menyebabkan kita lalai adalah karena kita terlalu panjang angan-angan. Dan kita menunda-nunda dan kita lalai dari kehidupan akhirat. Disebabkan kita tidak memikirkan kehidupan orang-orang soleh terdahulu yang sudah meninggal dunia. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan begitu indah nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang dunia dan akhirat. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Sesungguhnya kehidupan dunia akan jauh, akan semakin jauh, pergi semakin jauh, dan kehidupan akhirat akan semakin mendekat. Wali kulli wahidatin minhuma banun. Dan dari setiap keduanya memiliki anak-anak keturunan. Fakunu abnal akhirah wala takunu abna'al dunya. Maka jadilah kalian anak-anak keturunan yang senantiasa menginginkan akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak yang senantiasa menginginkan kehidupan dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab wa godan hisabun wala amal. Karena sesungguhnya pada hari ini adalah hari kita beramal. Tidak ada hisab. Dan besok pada hari akhirat adalah hari hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hisablah diri kita. Hisablah diri kita dengan sebaik-baiknya.
Hisablah diri kita dan lakukanlah amalan untuk akhirat kita. Karena itulah kelak yang akan bermanfaat untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa dia memikirkan apa yang dia kerjakan untuk kehidupan akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hisablah diri kita yang berkaitan dengan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan diri kita. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan orang-orang yang menjadi tanggungan kita dan urusan kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, terhadap orang tua kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari kehidupan dunia dan nafkah untuk keluarga kita. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan dunia kita menjadi sebab kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatak wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.